Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jaga kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Dimana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya untuk perkembangan sektor kripto siang hari ini, market cap udah turun dari range 2,3 teman-teman ya, kali ini berada di area 2,29 triliun. Sedangkan daripada volume juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 38,46% ya. Malah di sini yang naik Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance ini hampir menyentuh di persentase 60% loh. Gila ya. Untuk Bitcoin sendiri kali ini berada di area 68.300-an. Oke, seperti yang kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Untuk kinerja daripada altcoin sendiri ya tentunya merah merona-rona alias meronta-ronta bukan? Nah, kalau kita lihat kan Bitcoin berada di area 68.300 nih ya. Kalau kita lihat dari secara real chartnya, di mana Bitcoin ini teman-teman ya berpotensi untuk mengalami retracement kembali. Oke. Nah, kalau kita pakai tool Fibonacci retracement ya teman-teman, kemungkinan besar nih area 618 ini bisa kesentuh ya. Dia udah menyentuh nih di zona-zonanya, hampir menyentuh gitu kan. Nah, dia sebenarnya udah menyentuh pakai shadownya aja ya. Tapi dia langsung naik kembali. Nah, cuman kalau kita lihat belum nyentuh nih teman-teman ya. Oke, kemungkinan ya bisa juga teman-teman yang menyentuh di sini di area 66.000. Ini 618 biasanya menjadi area yang cukup kuat ya untuk mempertahankan kinerja suatu chart. Tapi kalau ini kejebol teman-teman ya tidak menutup kemungkinan ya bisa turun sampai di kisaran 2618. Kalau ini kan 1618 bisa sampai di area 2618 atau bahkan teman-teman ya bisa sampai di kisaran 236. 236 ini juga ada area yang notabene menjadi area krusial juga ya kan. Nah, untuk area 2618 ini adalah area gap, teman-teman, area gap yang notabene sempat kita bilang kan. Nah, di sini ada area gap nih. Nah, ini bisa dikatakan di area 2618, teman-teman ya. Kemungkinan ya bisa ke sini juga kalau area 1618 ini ya nggak bisa mempertahankan kinerja daripada Bitcoin. Makanya kita harus hati-hati dulu nih, teman-teman ya. Untuk saat ini kita lihat saja perkembangannya nanti seperti apa. Nah, informasi berikutnya datang dari Bloom, teman-teman, di mana tetap rahasiakan. Oke, sesuatu yang besar akan datang ke Blooming. Oke, apa yang akan datang? Perkiraan adalah mempadnya teman-teman yang akan segera di launchingkan. Kenapa? Karena ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat teman-teman ini adalah apan daripada si Bloom sendiri ya, blooming teman-teman ya, unlock. Oke, dibuka gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih nanti kalau mempat itu udah launching teman-teman, kemungkinan bot tele yang biasa kita gunakan untuk bermain Bloom ya kan. Mungkin tampilannya akan ada fitur baru seperti ini. Ini kan ada home, ada earn, ada mempadnya. Nah, mungkin akan ada tambahan mempadnya ya teman-teman, karena wallet udah mempad saat ini ya sedang dalam tahap peluncuran gitu teman-teman ya. Jadi nanti di mempad ini kita itu bisa melakukan buy and sell, kalau nggak salah ya, buy and sell token-token meme atau apalah gitu ya. Mantap jiwa. Semoga saja si Bloom ini teman-teman setelah launching daripada mempad dia segera mengumumkan tentang apa ya, bisa dikatakan fase TGA atau snapshotnya gitu ya kan. Karena di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk pengguna Bloom sendiri dari segi monthly-nya oke, itu udah melampaui daripada Hamster Combat. Cuman harapan dari kita adalah si Bloom semoga saja tidak mengikuti jejak daripada si Hamster Combat yang menjadi ya kalian tahu sendirilah ya kan. Oke teman-teman ya, semoga saja Bloom dalam waktu dekat segera memberi announcement tentang snapshot atau TGA-nya. Karena semakin lama di sini juga akan semakin buruk juga bagi Bloom itu sendiri ya. Semakin lama pasti ya akan semakin ditinggalkan komunitasnya. Karena apa? Suatu proyek tanpa adanya komunitas itu ya juga akan hancur bro ya. Akan hancur sebagus apapun proyek tersebut, kalau nggak ada komunitas akan hancur. Makanya di sini harapan kita adalah Bloom ya dalam waktu dekat ya, syukur-syukur di kuartal keempat ini ada announcement lah tentang TGA dan snapshotnya. Karena kalau kalian ikuti di X-nya ya kan,
Di komentarnya banyak sekali orang yang menanyakan TGE, banyak orang yang menanyakan tokenomiknya, distribusi tokennya berapa persen, total supply-nya berapa, banyak yang menanyakan tersebut ya. Bahkan di grup Telegram officialnya juga banyak yang menanyakan tentang TGE. Tapi tanggapan daripada pihak Bloom ya, mereka ya kayak nggak merespon gitu ya, nggak ada jawaban. Oke ya, semoga dalam waktu dekat ada, amin. Nah, informasi selanjutnya teman-teman ini beda cerita ya dengan Bloom, tapi di sini tentang Bitcoin yang dimana bisa mencapai di area 100.000 dolar dalam 1 bulan. Yusko berpikir itu mungkin 100.000 dolar ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak polemik juga. Mark CEO dan CEO di Morgan Stanley ya Capital Management percaya bahwa harga Bitcoin itu berpotensi mencapai di angka 6 digit dalam waktu 1 bulan. Dalam penampilannya baru-baru ini di Paul Baron Network, Yusko menyatakan bahwa mata uang kripto tersebut itu dapat menembus nilai wajarnya. Nah, begitu harga mulai naik, apa yang dilakukan manusia? Kita mengejar momentum. Jadi para pengikut momentum datang dan itu mendorong lebih jauh, dan kemudian kita mendapatkan apa yang saya sebut efek Thanksgiving. Saya pikir Thanksgiving ini akan menjadi Thanksgiving terbaik ya kan, yang pernah ada, jelasnya gitu teman-teman ya. Namun itulah nilai wajarnya. Nilai wajarnya akan berada di kisaran 80 ribuan. Namun kami akan melampaui nilai wajar katanya. Oke, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya ya, minimal Bitcoin itu bisa ke area 80 ribu US dollar. Mungkin tertingginya bisa sampai di area 120 ribu US dollar. Itu adalah target minimum dan maksimum price-nya. Kalau sampai di atas 120 ribu US dollar ya itu bonus yang notabene cukup menyenangkan. Karena apa? Ketika Bitcoin bisa melampaui di sini teman-teman ya, bisa melampaui harga di area 100 ribu US dollar, maka kita akan melihat kinerja daripada altcoin teman-teman itu akan mantap jiwa pergerakannya, bullishnya gitu kan. Nah, akan tetapi kalau kalian memperhatikan kinerja daripada sektor kripto kali ini itu berbeda teman-teman, berbeda dengan siklus-siklus sebelumnya. Oke. Siklus-siklus sebelumnya itu adalah mengacu pada pergerakan Bitcoin dominance, ya price-nya Bitcoin itu sendiri gitu ya kan. Itu kalau Bitcoin dominance naik, itu altcoin itu akan turun ya. Walaupun Bitcoin mengalami kenaikan, itu altcoin tetap akan stagnan, nggak akan naik signifikan, ya bahkan bisa terjadi koreksi. Oke. Akan tetapi kali ini beda. Walaupun Bitcoin dominance itu tinggi, terus price-nya Bitcoin itu malah naik, maka altcoin juga akan ikut naik. Ketika price-nya turun, maka altcoin turun. Jadi ada perbedaan pola historical sebelumnya antara Bitcoin dominance ya, terus price-nya Bitcoin dan price-nya altcoin, kinerja chart-nya ya kan, itu kali ini beda dengan siklus sebelumnya kalau kalian amati. Dan semoga saja Bitcoin bisa ke ranah 100 ribu US dollar dalam waktu dekat. Nah, Yusko sebelumnya meramalkan bahwa harga mata uang kripto terkemuka berpotensi mencapai di area 4.000 US dollar. Kalau di area 400 ribu US dollar ini sangat-sangat kecil kemungkinan, walaupun ada harapan ke situ, cuman sangat kecil. Ya realistisnya di area 80 sampai 120 US dollar teman-teman ya. Selama wawancara bulan Maret dengan CNBC, dia mengatakan bahwa Bitcoin dapat mencapai di area 150 ribu US dollar paling cepat tahun ini. Ya tahun ini masih ada 2 bulan lagi lah ya, semoga saja. Nah, yang perlu kita ketahui adalah teman-teman ya, kita kan akan memasuki fase di basis AS ya teman-teman ya, akan masuki fase pemilu. Nah, di sini kan ada 2 kandidat. Oke. Ketika Kamala Harris nanti menang ya akan terjadi volatilitas harga daripada sektor kripto teman-teman ya. Volatilitas harga daripada sektor kripto yang dimana ya walaupun udah mencondong ke pro kripto dikit-dikit untuk Kamala Harris, cuman pumpingnya pasti nggak kerasa. Tapi kalau Donald Trump yang menang, yang dimana dia udah mengamankan tentang sektor kripto ya, dia udah menggebu-gebu nih untuk menggantikan ketua SEC dengan orang yang pro kripto, ya intinya kesusahan regulasi yang ada di Amerika Serikat akan dipermudah dalam sektor kriptonya. Ya tidak untuk kemungkinan ini akan menjadi momentum bullish bagi sektor kripto. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat, tetap semangat, kurang sabar, dan salam cuan.